Nah, untuk selanjutnya kalian bisa lihat faktor pertumbuhan dan perkembangan manusia. Di sini kalian cukup baca saja ya teksnya. Jadi di sini ada pertumbuhan dan perkembangan manusia dipengaruhi oleh beberapa faktor. Nah, faktor yang pertama, nah di sini ada makanan bergizi seimbang. Terus kemudian ada faktor kedua yaitu olahraga yang teratur. Nah, yang ketiga yaitu udara yang bersih dan lingkungan yang sehat. Nah, yang keempat yaitu sinar matahari yang cukup. Nah, kemudian faktor terakhir yaitu istirahat yang cukup atau tidur. Kalian baca dan pahami. Nah, kemudian setelah membaca teks tersebut, jadi di sini kalian bisa menyimpulkan mengenai faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan manusia. Nah, jadi apa yang dapat kamu simpulkan mengenai faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan manusia? Carilah informasi mengenai pertumbuhan dan perkembanganmu mulai dari bayi hingga sekarang. Lakukan dalam sebuah wawancara dengan orang tuamu. Jadi wawancara artinya kegiatan tanya jawab untuk mendapatkan informasi saat wawancara. Nah, kamu dapat mengajukan pertanyaan dengan kata tanya, misalkan apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Jadi kalau misalkan kalian mau wawancara dalam sebuah pertanyaan itu, kalian mengajukan pertanyaan dengan kata ini. Nah, kata apa? Misalkan apa saja makananku saat masih balita. Nah, kemudian di mana aku bisa belajar berjalan. Terus kapan aku mulai lancar berbicara? Siapa yang mengajariku berbicara? Mengapa aku belum bisa makan sendiri saat masih bayi? Nah, terus kemudian dan bagaimana cara ayah mengajariku berjalan? Kamu juga dapat mengajukan pertanyaan yang lain setelah mengajukan pertanyaan. Jadi kamu boleh mengajukan pertanyaan lain setelah mengajukan pertanyaan ini. Jadi pertanyaan lain bebas. Tuliskan hasilnya dalam tabel berikut. Jadi setelah kamu melakukan tanya jawab atau wawancara, nah kamu bisa menuliskan jawabannya, tuliskan hasilnya. Jadi hasilnya di sini ditulis. Oke. Kemudian buka di halaman berikutnya, yaitu halaman 42. Ayo berhitung. Ayo berhitung. Dibuka ya. Selain berolahraga, faktor lain yang dapat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan adalah makanan bergizi. Jadi selain olahraga, faktor yang dapat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan yaitu salah satunya makanan bergizi. Nah, buah-buahan salah satunya yaitu yang merupakan makanan bergizi. Jadi buah-buahan ini merupakan salah satu makanan yang bergizi untuk memenuhi kebutuhan gizi keluarga. Nah, kemudian setiap hari ibu membeli buah-buahan. Ibu membeli 2.817 gram anggur dan 1.332 gram jeruk. Berapa gram berat buah-buahan yang ibu beli seluruhnya? Jadi kalian tinggal tambahkan 2.817 gram anggur, kemudian ditambah 1.332 gram jeruk. Nah, hasilnya nanti bisa dihitung. Nah, berapa gram berat buah-buahan yang ibu beli seluruhnya? Jadi tinggal ditambahkan saja. Tinggal ditambahkan 2.817 ditambah 1.332. Pada subtema sebelumnya, kamu telah mempelajari penjumlahan tanpa teknik menyimpan. Nah, bagaimana cara melakukan penjumlahan dengan teknik menyimpan?
Perhatikan contoh berikut. Di sini ada 2817 ditambah 1332 hasilnya. Nah, ini bisa dilihat bilangannya di sini kan ada 2817. Nah, di sini ada kotak atau sebuah kubus ribuan. Nah, ribuan ini kan ada 2, 1, 2. Nah, lihat kan di sini 2 ini sebagai ribuan. Nah, yang 8 ini, kotak yang 8 ini sebagai ratusan. Nah, bisa dilihat di sini 8 ini sebagai ratusan. Nah, kemudian ada satu balok ya, panjang atau kotak panjang, yaitu sebagai puluhan. Nah, di sini ada angka 1 yaitu sebagai puluhan. Kemudian satuannya ada 7 kotak. 1 2 3 4 5 6 7. Nah, di sini angka 7. Jadi 2 sebagai ribuan, 8 sebagai ratusan, 1 sebagai puluhan, dan 7 sebagai satuan. Gimana? Sudah jelas ya. Jadi 2817 kalau misalkan ditulis di sini 2 sebagai ribuan, 8 sebagai ratusan, 1 sebagai puluhan, dan 7 sebagai satuan. Nah, jadi nih di sini ada jumlahnya ya. Nanti di sini tambahkan. Tuh, hasilnya 4149. Jadi ini ditambah ini nih, ditambah ini, jadi 1 sebagai ribuan, 3 sebagai ratusan, 3 lagi sebagai puluhan, nah kemudian 2 sebagai satuan. Nah, hasilnya atau jumlahnya yaitu 4000. Nih, ini 4 sebagai ribuan, terus 1 nih, 1 ini 4 ini sebagai ratusan, 4100. Nah, di sini ini ada 4, ini 44, jadi sebagai puluhan, dan 9 sebagai satuan. Nah, jadi seperti itu ya. Ini 1 nih, jadi sebagai ratusan, angka 1. Jadi jumlahnya di 2800 ditambah 2800 2817 ditambah 1332 hasilnya 4149. Kalian perhatikan ya cara bersusun panjang. Nah, di sini ada 2817. Jadi 2000 sebagai ribuan, 800 sebagai ratusan, 10 sebagai puluhan, dan 7 sebagai satuan. Nah, ditambah 1332. Nah, jadi seperti ini, 1000 sebagai ribuan, 300 sebagai ratusan, dan 30 sebagai puluhan, 2 sebagai satuan. Jadi tinggal dijumlah nih. Tinggal dijumlah seperti ini. Nah, hasilnya ini 4000 ya, 4149. Jadi dalam kalau misalkan dibuat dalam bilangan, hasilnya ya 4149. Nah, dengan cara bersusun pendek, nah itu teknik simpanan ya. Nah, tadi kan pada subtema sebelumnya kamu telah mempelajari penjumlahan tanpa teknik menyimpan. Nah, di sini ini kan tanpa teknik menyimpan. Nah, di sini itu dengan simpanan. Misalkan ini cara bersusun pendek ya, 2817 ditambah 1332. Nah, hasilnya kalau misalkan 7 ditambah 2 hasilnya 9, 1 ditambah 3 hasilnya 4. Nah, 8 ditambah 3 hasilnya kan 11. Nah, 11 ini disimpan ke sini 1. Nah, ini jadi 3 nih. 1 ditambah 2 kan 3 nih. 3 ditambah 1 jadi 4. Jadi seperti itu ya. Gimana? Sudah paham ya?
Nanti kalau misalkan belum paham bisa ditanyakan. Nah, untuk tugasnya, nah, nah, untuk tugas kalian coba lihat, ayo berlatih ya, kerjakan soal-soal berikut. Jadi kalian mengerjakan bagian 1, amatilah gambar berikut. Nah, apa yang dilakukan anak-anak tersebut. Nah, kalian coba keluarkan pendapat kalian nih. Terus apa manfaat dari kegiatan tersebut? Nah, manfaatnya apa? Jadi diamati gambarnya, kemudian kalian isi. Nah, terus nomor 2, menurutmu mengapa kebiasaan tidur larut malam dapat menghambat pertumbuhan dan perkembangan manusia? Nah, bagian 1 kerjakan, terus bagian 2 sama di bagian 4 dan 5. Bagian 1, 2, 4 dan 5 kerjakan ya.